Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Abimael Basiang dengan NIM 230501501021. Saya adalah mahasiswa dari Universitas Negeri Makassar, Fakultas Bahasa dan Sastra, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra, kelas B. Pada kali ini saya akan menjelaskan mengenai problema akibat unsur serapan, problema akibat pengaruh kedaerahan, dan problema akibat hiperkorek. Sebelum masuk pada inti pembahasan, kita akan menjelaskan mengenai problema fonologis dalam bahasa Indonesia. Problema fonologis dalam bahasa Indonesia dapat timbul akibat unsur serapan, pengaruh kedaerahan, dan hiperkoreksi. Unsur serapan bisa menyebabkan perubahan bunyi asli, pengaruh kedaerahan menciptakan variasi dialek, dan hiperkoreksi mungkin menghasilkan pelafalan yang tidak sesuai dengan standar. Problema yang pertama yaitu problema akibat unsur serapan. Problema fonologis dalam bahasa Indonesia yang disebabkan oleh unsur serapan adalah masalah yang timbul akibat adanya unsur bahasa asing yang diserap ke dalam bahasa Indonesia. Hal ini dapat menyebabkan kekacauan dalam pengucapan dan ejaan kata-kata serapan tersebut. Contoh masalah yang timbul adalah perubahan bunyi yang sering terjadi pada penyerapan kata-kata Arab dalam bahasa Indonesia. Masalah ini dapat diatasi dengan mempelajari dan memahami pengucapan dan ejaan yang benar dari kata-kata serapan tersebut. Yang kedua yaitu problema akibat pengaruh kedaerahan. Bahasa Indonesia memiliki beragam dialek dan variasi regional. Masalah fonologis muncul ketika penggunaan fonem atau aturan fonologi tertentu di suatu daerah tidak sesuai dengan norma bahasa baku. Problema akibat pengaruh kedaerahan terjadi ketika pengucapan kata-kata dalam bahasa Indonesia dipengaruhi oleh dialek atau variasi regional. Setiap daerah di Indonesia memiliki variasi dalam pengucapan dan intonasi, sehingga kata-kata dapat diucapkan dengan cara yang berbeda-beda di setiap daerah. Hal ini dapat menyebabkan kesulitan pemahaman antar penutur yang berasal dari daerah yang berbeda. Problema akibat pengaruh kedaerahan terjadi ketika kata-kata dalam bahasa Indonesia dipengaruhi oleh dialek atau logat daerah tertentu. Setiap daerah di Indonesia memiliki variasi pengucapan yang berbeda-beda, sehingga kata-kata yang seharusnya diucapkan dengan satu cara dapat berbeda dalam pengucapannya di daerah lain. Contohnya yaitu pengucapan kata rumah dapat berbeda antara daerah Jawa, Sumatera, ataupun Sulawesi. Ini dapat mencangkup perbedaan dalam pengucapan atau struktur kata-kata tersebut. Contoh, perbedaan dalam pengucapan bunyi tertentu antara penutur asli dari Jawa, Sumatera, ataupun daerah lainnya. Yang ketiga yaitu problema akibat hiperkoreksi. Problema akibat hiperkoreksi terjadi ketika pembicara berusaha untuk mengikuti aturan fonologis secara berlebihan. Bahkan ketika aturan tersebut tidak berlaku dalam bahasa Indonesia. Misalnya, pengucapan yang terlalu keras atau terlalu lama pada suatu konsonan, atau penggunaan vokal yang tidak sesuai dengan aturan fonologis bahasa Indonesia. Hiperkoreksi ini dapat mengakibatkan pengucapan yang tidak alami atau sulit dipahami oleh pendengar. Hiperkoreksi terjadi ketika penutur bahasa mencoba terlalu keras untuk mengikuti aturan atau norma bahasa yang dianggap benar, terlepas dari apakah aturan tersebut sesuai dengan sistem fonologi asli bahasa Indonesia. Ini dapat menghasilkan penyesuaian yang berlebihan dan tidak alami dalam pengucapan atau penulisan kata, memuat penggunaan bunyi yang terlalu kaku atau penyesuaian ejaan yang berlebihan dalam upaya untuk mematuhi aturan tersebut. Dalam pengembangan bahasa, penting untuk memperhatikan perubahan fonologis yang mungkin terjadi akibat pada unsur serapan, variasi kedaerahan dan upaya hiperkoreksi.
Penyelidikan dan pengajaran yang baik dapat membantu mempertahankan konsistensi dan kelancaran sistem fonologi bahasa Indonesia. Untuk mengatasi problema fonologi ini, penting bagi pembicara bahasa Indonesia untuk memperhatikan dan mempelajari aturan fonologis yang berlaku dalam bahasa Indonesia, serta menghindari biporkorek. Selain itu, pemahaman tentang variasi regional dalam pengucapan juga dapat membantu dalam komunikasi dengan orang-orang dari daerah yang berbeda. Demikianlah pemaparan materi yang dapat saya sampaikan mengenai problema fonologis yang membahas tentang problema akibat unsur serapan, problema akibat pengaruh kedaerahan, dan problema akibat hiperkorek. Jika ada kesalahan penggunaan kata dan pengucapan kata, saya memohon maaf. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semua.